Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-musyafi indallah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin, sahabat pengrasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih bisa menghirup udara segar, masih diberikan kesempatan, umur, dan berbagai macam karunia yang Allah berikan sampai detik hari ini. Ucapan syukur itu harus senantiasa kumandangkan agar karunia kebaikan keutamaan berikutnya yang lagi ada di belakang atau di depan senantiasa hadir secepatnya, insya Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Rabu, saya kembali bisa menemani sahabat semua dari jam 5 sampai jam 6 mendatang. Tentu di embun pagi mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu melalui 102,3 Rasa FM Jalan Setiabudi 19. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, kita memohon, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu sahabat semua hari ini melimpah ruah. Halalan thayyiban mubarakan. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana ihdali awwalina wa akhirina wa ayata minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana mu'asiran fayasirhu wa in kana qalilan fakasirhu wa in kana ba'idan faqribhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam panutan sepanjang masa Rasul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sahabat pengasih dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat bergabung di embun pagi 102,3 Rasa FM. Buat sahabat semua, insyaallah setiap hari Rabu dan saya hari Sabtu saya menemani sahabat semua untuk bersilaturahim, untuk saling mengingatkan, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu pada kesempatan pagi hari ini adalah larangan memakan harta hasil riba. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Al-Paryabi yang bersumber dari Ato bahwa di zaman jahiliyah Sakib berutang kepada Bani Nadir. Ketika tiba waktu membayar, Sakib berkata, kami bayar bunganya dan undurkan waktu pembayarannya. Maka setelah Islam datang, turunlah ayat 130 dari surah Al-Imran sebagai larangan terhadap perbuatan riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa.
wattaqullah la'allakum tuflihun wattaqun nar allati uiddat lil kafirin wa ati'ullah war rasul la'allakum turhamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan, dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Hadirin kaum muslimin, sahabat Rasul dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata lugas, tegas, dan tidak ada kompromi kaitan dengan ada apa mudo apa, yaitu riba. Larangan memakan riba dalam ayat ini merupakan hal yang tidak berbasa-basi, langsung to the point. Dan ini ada di dalam surah Al-Baqarah 275 dan 277. Selain dari surah Al-Imran ayat 130, 132. Yaitu dari sebuah riwayat yang tadi disebutkan dari Al-Faryabi yang bersumber dari Atha, bahwa pada zaman jahiliyah Sakib berutang kepada Bani Nazir. Ketika tiba waktu membayar, Sakib berkata, kami bayar bunganya dan undurkan dong waktunya. Maka setelah datang Islam, turunlah surah Al-Imran 130 sebagai larangan. Sejak saat itu sampai sekarang, bahkan hari kiamat, tidak ada lagi yang namanya memakan hasil riba. Ada apa dengan larangan tersebut? Satu, disebutkan dalam ayat 130, 132, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan, dan peliharalah diri kalian dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Lalu apa riba itu? Paling tidak pertanyaan Bapak Ibu sahabat semua seperti itu. Apa yang dimaksud dengan riba sehingga begitu bahayanya ketika kita batuk jatuh ke dalam riba? Apa itu riba sehingga Allah mengecapnya sebagai orang-orang yang bakal mendapatkan siksa dan amarah Allah? Sejarah mencatat bahwa orang-orang Arab mengenal riba itu dari kaum Yahudi laknatullah alaih. Ya. Orang-orang Yahudi yang memang sangat mengembangkan bisnis riba pada saat itu ketika orang Yahudi tinggal di Madinah. Tentu sebelum Islam datang. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Islam datang, orang-orang Yahudi biasa melakukan riba dengan bunga sekitar 4-100%. 40% sampai 100% bunganya itu. Dan itu kebiasaan yang memang telah turun-temurun sebelum Islam datang. Ketika orang-orang Yahudi yang menjalankan bisnisnya seperti itu. Pengertian riba secara sederhana adalah kegiatan meminjamkan uang dengan mengenakan bunga pada pembayarannya. Jadi kalau saya punya uang 200.000 dipinjemin sama teman, ada bunganya sekitar 5 atau 100%. Itu ya, minjem 200 kembalinya jadi 400. Nah, kata riba dalam Al-Quran ditemukan sebanyak 7 kali. Bapak Ibu sahabat boleh lihat di surah Al-Baqarah ayat 275 dan 276 serta 278 lengkap dengan ayat 279.
Juga tidak luput dari surah Ar-Rum ayat 39. Di situ juga kaitan dengan masalah riba, dan surah An-Nisa ayat 161 lengkap dengan surah Al-Imran ayat 130. Jadi pengertian riba secara sederhana artinya kegiatan meminjamkan uang dengan mengenakan bunga pada pembayarannya. Maka ketika sudah masuk ke situ langsung kena benang merah. La ta'kulur riba ada apa modo apa. Wattaqullah la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan riba dengan berlipat ganda. Wattaqullah la'alakum tuflihun. Jika kalian mampu meninggalkan riba, wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, la'alakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan seseorang dunia dan akhirat, dan keberuntungan yang sebenar-benarnya untung adalah ketika saya ibu kaum muslimin tidak jatuh ke dalam riba. Besar ataupun kecil, kalau sudah mengandung unsur riba, nauzubillah min dalik, wattaqullah, hati-hati. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Hati-hatilah, la'alakum tuflihun. Jika kalian hati-hati dengan riba, la'alakum tuflihun, kalian bakal mendapatkan keberuntungan. Wattaqun naral lati u'idat lil kafirin. Dan peliharalah diri kalian, dirimu sendiri, dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Nauzubillahi min dalik, summa nauzubillahi min dalik. Wa atiullah wa rasul la'alakum turhamun. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul la'alakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Hadirin kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dan waspada dan jangan terjebak kepada riba. Besarannya ataupun kecil dari yang namanya riba, Bapak Ibu saya semua, hendaknya kita meninggalkan. Karena seluruh itu menjadi bagian yang tidak dibenarkan, bahkan itu menjadi bagian yang harus kita tinggalkan. Ya ayyuhallazina amanu, dimulai dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah menyuruhnya kepada orang yang beriman, bukan kepada orang kafir, bukan kepada orang sono? Karena orang-orang yang beriman kalau disuruh itu bakal langsung taat patuh kepada Allah, nggak bakalan komplain. Atau bahkan riba itu menguntungkan, bisa menjadi pat-pat gulipat. Bagi orang yang beriman, mau menguntungkan bahkan lebih untung, nggak ada soal. Kalau sudah dilarang Allah dan Rasulnya, dia akan tinggalkan. Atau kalau nggak diambil riba, kapan untungnya? Mau untung mau rugi, orang yang beriman nggak bakalan melakukan pengulangan kalau memang itu tidak ada contoh dari Allah dan Rasul. Makanya dimulainya dengan kalimat ya ayyuhallazina amanu. Orang yang beriman itu nggak bakalan komplain atas titah perintah dan contoh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung memang untung, jauh dari rugi. Kalau bisnis tidak pakai riba nggak bakalan kaya-kaya. Kekayaan di dunia bagi orang yang beriman tidak ada apa-apanya. Walal akhiratu khairu wa abqa. Bahwa kehidupan akhirat itu kekal abadi, maka dia bakal fokus ke sana. Sekalipun menguntungkan, menjanjikan, sekalipun menjadikan kita hampir terjebak, akan gemerlap untung dan dunia, bagi orang yang beriman tetap wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul, akan mengutamakan dan memprioritaskan hidup matinya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau saya Bapak Ibu kaum muslimin memfokuskan kepada taat Allah dan kepada Rasulnya, la'alakum turhamun, disitulah rahmat Allah. Saya salat, Bapak Ibu salat. Saya zakat, Bapak Ibu zakat. Saya saum, Bapak Ibu saum. Ternyata zakatnya saya dan saumnya saya itu belum tentu jadi jaminan ahli surga. Saya berjihad, Bapak Ibu berjuang.
ternyata bapak ibu berjihad dan berjuang belum tentu jaminan masuk surga. Yang menjaminkan seseorang itu masuk surga itu karena di situ adanya sumber rahmat Allah. La'alakum turhamun. Jadi ketika bapak ibu masuk surga itu bukan hanya prestasi ibadah kita kepada Allah, tapi disitulah sumber rahmat Allah berpihak kepada kita. Maka untuk mendapatkan dan memancing sekaligus menghadirkan rahmat Allah itu adalah la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Jangan masuk kepada jebakan makanan dan minuman riba. Posisi dan kedudukan serta pangkat dari hal-hal yang dimulai dengan cara yang kurang bagus. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu kaum muslimin mampu meninggalkannya, nggak bakalan komplain bagi orang mukmin, bagi orang yang beriman itu. Kenapa? Karena dia yang ditaatinya hanya Allah dan Rasulnya, bahkan sekalipun nyawa taruhannya. Begitu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberikan rahmat. Satu, jadi sumber rahmat Allah itu ada dari kemampuan Bapak Ibu saya semua untuk tidak jatuh kepada ad'afan mudha'afa, yaitu la ta'kulur riba. Kemudian yang kedua, dalam ayat-ayat lain, yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Allah bakal turunkan rahmatnya dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ternyata dari mana? Dari orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Innallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yaitu orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan Allah. Mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rahmat Allah bisa berpihak kepada kita manakala kita mau berjuang dan berjihad serta berhijrah fi sabilillah di jalan Allah. Kalau sudah dapat rahmat Allah, dunia beserta isinya, surga segala macam nikmatnya tidak akan pernah meninggalkan kita, karena di situ segala sesuatunya bersemayam. Agar mendapatkan itu semua, la ta'kulu riba. Agar mendapatkan itu semua, berjihad, berhijrah fi sabilillah. Jadi riba adalah meminjamkan uang dengan mengenakan bunga pada pembayarannya. Jadi kalau saya minjam uang 200.000, dibayarnya menjadi 250.000. 40 sampai 100% bunganya, maka itu tidak boleh dilakukan. Lalu apa kandungan surah Al-Imran ayat di atas, yakni surah Al-Imran ayat 130 sampai 132? Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 ayat surah Al-Imran di atas itu memiliki 2 dimensi petunjuk. Dan ini merupakan bagian yang harus kita pahami bersama. Pertama, berupa ancaman yang diwujudkan dengan larangan Allah kepada orang-orang yang beriman agar tidak memakan harta dengan hasil riba. Itu larangan. Dimensi pertama. Agar orang-orang yang beriman jangan sekali-kali mengambil harta dari hasil riba. Serta perintah untuk menjauhi api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi jatah orang kafir itu neraka. Larangan Allah kepada orang yang beriman itu la ta'kulur riba.
Kemudian yang kedua, dimensi yang kedua, kabar gembira yang diwujudkan dengan janji Allah berupa keberuntungan, al-muflihun. Siapa yang beruntung itu? Orang yang mampu menghindarkan secara maksimal la ta'kulu riba. Maka ketika Bapak kaum muslimin, saya termasuk di dalamnya, mampu menghindarkan diri dari la ta'kulu riba, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Imran 130 itu, wattaqullah la'allakum tuflihun. Takutlah kepada Allah atau bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Janji Allah, la tukhliful mi'ad, tidak pernah salah. Jadi dimensi kedua adalah kabar gembira yang diwujudkan dengan janji Allah berupa keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa, yang meninggalkan perbuatan riba. Riba itu secara sederhana meminjamkan uang, kemudian pembayarannya menjadi pat-pat gulipat. Nah, dua dimensi tersebut Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mempunyai korelasi satu sama lain. Dan ini adalah bagian dari yang harus kita pahami. Sehingga jika ingin beruntung, janganlah makan riba. Jika ingin buntung, masuklah ke dalam lembah noda dan dosa, yakni riba. Nah, di dalam Al-Quran berulang-ulang dan berulang-ulang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk banyak berinfak. Perintah berinfak hanya ditujukan bagi orang-orang yang memiliki kelapangan rezeki dari Allah. Akan tetapi perintah ini menjadi gugur manakala harta yang hendak diinfakkan diperoleh melalui riba dan haram. Berinfaklah dan berinfaklah. Perintah infak itu banyak sekali yang ada dan kita temukan dalam Al-Quran. Wa anfiqu khairul li anfusikum. Berinfaklah menurut yang terbaik di dalam dirimu sendiri. Wa anfiqu min qabli ayyati ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas salihin. Ya Allah, sekiranya Engkau berikan aku 1 detik saja hidup di dunia, maka aku akan berinfak, akan bersedekah. Wa aku minas salihin, dan mencatatkan diri menjadi orang-orang yang baik. Artinya sepersekian detik kalau dia mempunyai kesempatan untuk hidup di dunia, maka dia tidak akan mencari kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi dia akan melaksanakan infak. Nah, di dalam Al-Quran itu berulang-ulang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berinfak. Keutamaannya luar biasa, dan luar biasa keutamaannya daripada berinfak, sehingga kita mendapatkan berbagai macam jasa yang tak terhingga dari Sayyiduna Fatimah ataupun Khadijah ketika beliau memberikan seluruh harta bendanya dan meninfakkannya di jalan dakwah saat sang baginda Rasul Muhammad SAW berdakwah dalam syiar Islam. 2/3 tanah Arab itu dimiliki oleh Siti Khadijah, ternyata habis semuanya untuk diinfakkan di jalan Allah. Nah, ketika kita mendapatkan untuk berinfak dan berinfak, maka akan menjadi tidak elegan. Sebab perintah berinfak hanya ditunjukkan bagi mereka yang memiliki kelapangan rezeki dari Allah, akan tetapi perintah ini menjadi gugur manakala harta yang mau kita infakkan terindikasi haram seperti riba. Gugur adanya. Besar memang besar, banyak memang banyak,
mau besar, mau banyak, mau melimpah ruah ataupun tak terhingga, kalau sudah ada unsur riba ataupun haram, nggak bisa diakumulasikan menjadi sebuah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afa wattaqullah la'allakum tuflihun. Jadi yang diinfakkan itu yang mana? Yang terbaik, halalan, thayyiban, mubarakan. Peras keringat, banting tulang, dapatnya tidak terlalu banyak, tapi ketika bapak ibu mau diinfakkan kepada saudara, sahabat, dan orang yang membutuhkan, maka itu adalah investasi yang luar biasa di hadapan Allah. Perintah berinfak menjadi gugur manakala harta yang akan kita infakkan diperoleh melalui jalan yang haram. Riba secara sekilas tempat seperti peluang usaha yang amat menjanjikan, modal yang sedikit dalam tempo singkat bisa berkembang menjadi pat-pat kulipat. Namun di sisi lain, riba sebenarnya justru menambah beban bagi orang yang sudah diberi beban utang. Memang menguntungkan dan memang menjanjikan, tapi di lain pihak orang yang harus membayar utang menjadi beban tersendiri, bahkan menjadi wegah. Maka beban itulah yang justru ditembak Allah Subhanahu wa taala, la ta'kulur riba. Jangan makan riba. Allah Subhanahu wa taala menetapkan haramnya riba dan haramnya mencari rezeki dengan cara riba. Maka ketika mendapatkan yang riba atau haram, jangan pernah tersentuh dan jangan pernah kita lakukan, karena itu tidak akan pernah bermanfaat. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Takutlah kepada Allah agar tidak masuk ke dalam tipu daya riba. La'allakum tuflihun, agar kita beruntung. Untuk itu kaum muslimin hendaknya sadar sesadar-sadarnya, khususnya bagi diri saya dan umumnya buat sahabat semua, bahwa mencari harta dari jalan yang halal, bahkan sampai meregang nyawa, itu jihad adanya. Mencari harta dengan cara halal, terus bertawakal kepada Allah, merupakan satu-satunya jalan yang terbaik dan terpuji yang telah digariskan dalam ajaran Islam. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Karena itu adalah kuncinya untuk mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu di Embun Pagi 102,3 Rasa FM Jalan Setiabudi 19. Nomor kontak 0812-200-1023 atau 081394248409. Selamat menyimak buat sahabat semua dan selamat bergabung yang baru menemukan 102,3 Rasa FM. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bersama keluarga putra-putrinya hari ini dan seterusnya menjadi keluarga yang sehat walafiat, rezekinya melimpah ruah dan dipanjangkan umur taatnya. Amin ya rabbal alamin. Buat Bapak Ibu semua, sahabat Rasa dimanapun berada, mudah-mudahan segala usaha, rencana hari ini yang Bapak Ibu akan laksanakan menjadi rencana dan usaha yang diberikan keberkahan dan kemudahan. Allahumma yassir wala tu'assir Rabbi tamim bikhair. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Buat sahabat semua 102,3 Rasa FM dimanapun berada, khususnya kaum muslimin pada umumnya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Jauh dari segala macam godaan, jauh dari segala macam fitnahan. Kalaupun ada godaan dan fitnahan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan dan sekaligus memberikan bantuan serta jalan keluar. Baik Bapak Ibu sahabat Rasul dirahmati Allah Subhanahu wa taala, larangan riba tidak hanya berlaku bagi mereka yang melakukan riba secara berlipat ganda. Larangan ini sebagaimana ayat yang ada tadi dari surah Al-Imran 130 juga berlaku bagi siapa saja yang mengambil kelebihan
walaupun sedikit ribanya. Bukan ada apa mudah apa, cuman sedikit. Tapi kalau yang sedikit sudah mengandung unsur riba, maka sedikit ataupun banyak tetap harus hati-hati agar kita terhindar dari yang namanya riba. Wattaqullah, wattaqullah, la'alakum tuflihun. La ta'kulur riba, la ta'kulur riba. Ada apa mudah apa. Kemudian istilah yang berlipat ganda dari surah Al-Imran, Bapak Ibu sahabat semua, dari ayat 130 itu mengacu kepada galibnya orang yang melakukan bisnis riba, karena senantiasa dan identik dengan sifat pat-pat gulipah. Seseorang yang meminjam uang dengan cara riba dan tidak mampu melunasinya, maka semakin lama bunganya semakin besar. Dan akhirnya bunga dari pinjamannya pun menjadi berbunga-bunga. Semakin bertambah, seiring dengan bertambahnya waktu, semakin bunganya berkembang biak. Demikian juga utang yang awalnya tidak banyak mampu menenggelamkan kehidupan seseorang dalam lautan kesengsaraan. Tidak sedikit sepatu melayang, tidak sedikit kendaraan pun hilang, bahkan tidak banyak orang tahu kalau di antara riba itu sudah banyak rumah dan tempat tinggalnya pun disita oleh oknum tertentu. Kenapa memang? Karena riba hanya akan mengantarkan seseorang kepada lautan kesengsaraan. La ta'kulur riba. Lebih baik meregang nyawa daripada harus makan haram dan riba. Lebih baik untung sedikit kalau itu halalan thayyiban mubarakan, tapi itu bisa dipertaruhkan bahkan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan Bapak Ibu mengoleksi harta-harta halalan thayyiban mubarakan melalui peras keringat banting tulang, maka itulah yang harus Bapak Ibu saya semua perjuangkan. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afan wattaqullah la'allakum tuflihun. Wattaqun narul lati u'iddat lil kafirin wa atiullah war rasul la'allakum turhamun. Hadirin kaum muslimin, sahabat pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat 130 dari surah Al-Imran memberi petunjuk kepada kita agar kita senantiasa berada di jalan yang takwa. Jalan yang 180 derajat berbeda dari jalan riba. Nggak ada kompromi dengan riba. Nggak ada kompromi dengan bisnis riba. Nggak ada transaksi dengan bisnis riba, karena seluruhnya itu menjadikan kita sengsara, masuk ke dalam lembah lautan kesengsaraan. Jalan takwa hanya akan mengantarkan pelakunya kepada keuntungan besar tanpa merugikan. Ketika keuntungan besar tanpa merugikan, itulah bisnis dan rezeki yang diperoleh melalui halalan thayyiban mubarakan dan bukan melalui pintu-pintu riba, apalagi sampai haram. Menjauhi riba dan tidak memakannya adalah perjuangan dan tantangan sendiri. Ketika Bapak Ibu saya semua mampu menanggulanginya, wattaqullah la'alakum turhamun. Disitulah sumber rahmat Allah dan disitulah pintu keberuntungan yang Allah berikan kepada mereka yang mampu dengan gagah perkasa meninggalkan unsur dan kaitan-kaitan bisnis yang berbau haram dan riba. Mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu di Embun Pagi 102,3 Rasa FM, Jalan Setiabudi 19. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa balasan bagi pelaku riba? Balasan bagi pelaku riba yang senantiasa bisnisnya tidak keluar dari pintu riba dan haram.
Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di surah Al-Imran ayat 131 ternyata balasan bagi pemakan riba di neraka adalah sama dengan balasan terhadap orang-orang kafir. Disamai dan dimaknai dengan orang-orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengancam para pelaku riba dengan azabnya berupa api neraka seperti disediakan untuk orang-orang kafir. Imam Hanafi rahimahullah pernah berkata, ayat ini adalah ayat yang paling saya takuti, kata Imam Hanafi. Paling takut saya dengan ayat di antara sekian banyak ayat adalah ketika seseorang la ta'kulu riba, masuk kepada riba. Karena orang-orang yang riba disamai dengan orang-orang kafir. Nasib orang-orang kafir adalah neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Kata Imam Hanafi, ayat ini adalah ayat yang paling saya takuti. Sebab Allah mengancam kaum mukminin dengan ancaman neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Allahu Akbar, subhanallah, astagfirullahalazim. Hadirin kaum muslimin, sahabat langsung dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa faktor yang menyebabkan disamakannya hukuman bagi pemakan riba dengan orang-orang Islam dengan hukuman orang kafir adalah para pemakan riba terhalang dari ridha Allah. Terhijab, terhalang dengan benteng yang kokoh, dengan dinding yang kuat, sehingga ridha Allah tidak sanggup tembus ke dalam hati sanubari dan kolbunya orang-orang tertentu. Kenapa memang? Karena sudah terjebak masuk ke dalam riba. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Para pemakan riba terhalang dari ridha Allah, sebagaimana pula orang kafir terhalang dari ridha Allah. Dengan terhalangnya ridha Allah, maka tidak ada balasan lain yang setimpal kecuali siksa neraka. Nauzubillah min dzalik. Seorang mukmin sejati akan mampu mengangkat segala penghalang dan hijab tersebut dengan istiqomah, sekalipun penghasilannya kecil pas-pasan. Tapi kalau itu halalan thayyiban, maka itulah yang terpuji dan terbaik di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan penghasilan kecil yang tidak berharga di kalangan orang tertentu justru penyebab efektif ridho ampunan Allah terbuka lebar buat yang bersangkutan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang ada di BKMM, insya Allah buat Ibu Eli dan sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun oge buat Bapak Ibu anu aya di komunitas 4GMM. Hatur nuhun Ibu Ehat, mudah-mudahan Bapak Ibu semua sekeluarga, khususnya umumnya pendengar sahabat semuanya, hari ini diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dikasih kesolehan, kemudahan dan keberkahan segala macam aktivitas dan rencananya. Hatur nuhun oge ka Ibu Rohana, ka Pak Haji Nana, hatur nuhun. Ka Pak Asep Ayub, insya Allah kajian online di Purwakarta siap jam 1 ya, jam 1. Margi abdi kedah masih hanela online di kampus Unjani ya. Insya Allah sebelum jam 1 sudah beres bersama karyawan rumah sakit Rama Hadi Purwakarta, insya Allah. Mudah-mudahan
acara online-nya diberikan kelancaran, keberkahan, dan semua mampu memancing hadirnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hatur nuhun oge ka Bapak Ibu anu aya di komunitas kantor urusan agama Pak Ade. Pak Ade hatur nuhun wilujeng weekend ya weekend. Hatur nuhun ka Pak Agus, hatur nuhun ka Ibu Ai, mudah-mudahan Ibu Ai sekeluarga, putra-putri dan cucunya hari ini dan seterusnya mendapatkan limpahan karunia rizki yang melimpah ruah, halalan, thayyiban, mubarakan. Bade seueur bade sakeudeui komo lamun seueur anu penting mah halalan, thayyiban, mubarakan. Nyebunya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga buat Bapak Ibu yang ada di komunitas CMC hatur nuhun, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Bapak Ibu, Ibu Titin, Ibu DKM, Mambaul Khair, mudah-mudahan Bapak Ibu sadaya khususnya di kelas Khadijah, umumnya semua santriwan santriwati hari ini seterusnya dan selamanya Allah mudahkan dan Allah limpah ruahkan segala macam barokahnya, tak terkecuali rezekinya, pasangannya, putra putri dan turunannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sahabat pasien dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hatur nuhun abdi oge ka Bapak Ibu anu aya di komunitas SMA Bunga Bangsa, hatur nuhun panandang mangga iraha bade ka tebing keraton teh nya sareng Pak Ale Permana, mangga diantos urang botram oge ka Ibu Neneng, insyaallah syukurannya hari Ahad di Bumina Bu Neneng Juariah urang naon namina teh urang ngariung kanggo merencanakan agenda rihlah selonjoran nyantai untuk bisa menikmati segala macam sisa dan kesempatan yang Allah masih berikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kesempatan dan karunia yang melimpah ruah itu semakin Allah sayang, semakin Allah cinta, semakin Allah ridho. Banyak faktor dan penyebab efektif untuk bisa mendapatkan ridho Allah. Satu di antaranya, jangan pernah terjebak kepada yang namanya la ta'kulu riba. Ada apa, mau banyak ataupun sedikit. Baik Bapak Ibu sahabat pandang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan balasan bagi pelaku riba. Jadi yang pertama, balasannya adalah dia tidak akan pernah mendapatkan dan sekaligus menjadi penyebab terhalang ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan terhalangnya ridho Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada balasan lain yang setimpal kecuali siksa neraka. Nauzubillah min dalik, summa nauzubillah min dalik. Pantasan Imam Hanafi sampai berkata, ayat ini yang menjadikan aku sangat takut. Ayat ini yang menjadikan aku sangat takut. Sebab Allah mengancam kaum mukminin dengan ancaman yang sangat mengerikan. Kemudian yang kedua, balasan bagi para pelaku riba itu secara hakiki neraka. Disediakan bagi orang-orang kafir, namun tidak tertutup kemungkinan orang-orang fasik dari kalangan kaum mukminin yang melakukan riba ikut serta melengkapi isi neraka. Allahu Akbar. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Pengertian kafir ditinjau dari sisi balasannya di akhirat terbagi menjadi dua. Balasan bagi orang kafir di akhirat dari sisi balasannya bisa terbagi menjadi dua.
Yang pertama, kafir mutlak, yaitu manusia yang jelas-jelas secara akidah menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada riba, tidak ada haram, rek riba tong baru anu haram, tong baru anu riba, rek halal rek haram oge hese nama makan saja. Ini menolak, ini menentang, ini memusuhi Allah dan Rasulnya, dan ini paling berhak untuk mendapatkan yang setimpal, neraka jahim. Allahu Akbar ya Karim, subhanallah. Jelas-jelas secara akidah menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulnya. Keyakinan mereka betul-betul di luar nalar. Keyakinan mereka betul-betul di luar Islam dan memeluk agama selain Islam. Itulah orang-orang kafir. Tempat kembali bagi mereka tiada lain dan tiada bukan adalah siksa pedih api neraka abadi selamanya, khalidina fiha abada. Allahu Akbar ya Karim. Gara-gara riba, ridha Allah terhalang. Gara-gara riba, khalidina fiha abada. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah dan teruslah bersyukur. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kesadaran ataupun tidak, bahkan luput apakah harta benda kita ada unsur riba atau haramnya, Allah memberikan berbagai macam solusi untuk kemudian kita bisa membersihkannya. 1, melalui infak. 2, melalui sedekah. Bahkan zakat fitrah, zakat mal, itu adalah solusi untuk mengantisipasi barangkali dalam harta benda yang Bapak Ibu saya miliki ada unsur tersebut. Maka harapan besarnya melalui infak, sedekah, zakat, dan lain-lainnya yang sering Bapak Ibu hadirin lakukan, maka itu mudah-mudahan menjadi penyebab efektif ridha Allah, ampunan Allah, dan rahmat Allah berpihak kepada kita. Maka ketika kita jelas bahwa itu unsur riba, jauhi semaksimal mungkin dan jangan pernah tergoda apalagi sampai menyentuhnya. Kemampuan Bapak Ibu untuk tidak pernah jatuh kepada riba akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Akan mendapatkan tuflihun, keberuntungan. Wa ati'ullah wa ati'ir rasul la'allakum turhamun. Hadirin kaum muslimin, tempat kembali mereka adalah siksa yang nan abadi. Kemudian yang kedua, kalau tadi kafir mutlak, jelas-jelas menolak hukum Allah, tidak lagi mengenal halal dan haram, maka yang kedua adalah kafir nikmat. Kafir nikmat itu adalah orang-orang Islam yang mengotori kesucian imannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Allahu Akbar ya Karim. Orang-orang Islam yang mengotori iman Islamnya dengan melakukan perbuatan maksiat. Tetapi tidak sampai mengeluarkannya dari Islam, tidak menjadi seorang murtadin. Muslim nama anger ngan si eta meni hobi pisan kana pidosaeun teh. Sakapeung dosana teh saeutik, sakapeung gede. Tapi nu sakapeung eta teh rutin diberi dambalna teh. Ateul mun teu nyeri batur teh itu. Allahu Akbar ya Karim. Ateul kalau tidak bisa menyakiti dan menghardik orang lain itu. Padahal dia seorang muslim. Padahal dia berucap 2 kalimat syahadah. Sekalipun noda dosanya banyak sekali, tapi dia tidak sampai menjadi murtad. Maka orang tersebut disebut dengan kafir nikmat. Para ulama menyebutnya dengan istilah kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin, yaitu kekafiran yang belum mencapai kepada derajat kekafiran mutlak. Saeutik deui upami anu sinting panginten kirang saeunan da teh kitu nya. Pan ayeuna mah sanes saeunan deui, sanes saletter deui tos
kiloan kurang katanya. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi para ulama menyebutnya adalah kufrun duna kufrin. Artinya derajat kekafirannya belum menyamai kekafiran mutlak. Mereka inilah yang dinamakan orang-orang fasik. Oh, gitu ya. Orang-orang fasik itu adalah berada dalam kalimat kufrun duna kufrin, yaitu kekafiran yang belum mencapai kepada derajat kafir yang mutlak. Angger kafir nama ngancan serius ya sama kafir, segala dipaju, segala osok, salat osok, zina osok, sedekah osok, riba oge hobi gitu kan. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka adalah orang-orang Islam yang senantiasa melakukan dosa-dosa riba. Balasan bagi mereka di akhirat ditimbang berdasarkan amal baik dan buruknya. Selama di dunia, orang Islam yang berat timbangan amal kebaikannya masuk ke dalam surga, sedangkan bila keburukannya yang berat jauh dari ampunan dan syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufrun duna kufrin. Baik Bapak Ibu sekalian masuk sementara, bersyukurlah dan teruslah bersyukur manakala guru-guru kita, orang tua kita, ayah, suami, istri kita senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa istiqomah agar tidak terjebak kepada yang namanya riba dan yang haram lainnya. Kemampuan Bapak Ibu untuk mendetek mana unsur riba dan mana unsur haram adalah karunia tersendiri dan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pertahankan dan teruslah perjuangkan untuk menghidupi keluarga, anak dan istri. Harta yang diinfakkan dan yang disedekahkan harus seluruhnya berkualitas tinggi dan bisa dipertanggungjawabkan, yakni hasil banting turang peras keringat yang berkualitas halalan thayyiban mubarakan. Tidak ada kata untuk berinfak dan bersedekah kecuali dari hasil jerih payah yang memang melalui kesepakatan halalan thayyiban mubarakan. Hadirin kaum muslimin, sahabat penasehat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik terima kasih buat Bapak Ibu yang ada di komunitas Duta Mubalik Bandung. Hatur nuhun buat Bapak Mahendra Bagas. Hatur nuhun oge ka Bang Isman, hatur nuhun ka Kang Cecep Sukmana, teu kakantun ka Ibu Siti Horiah. Hapuntennya teu tiasa disebat sadayana, mudah-mudahan Bapak Ibu nu aya di komunitas Duta Mubalik Bandung menjadi daiyah yang handal yang bisa memberikan sekaligus juga meyakinkan tentang makna dan hakikat orang-orang yang beriman dalam kancah kehidupan dan saat menghadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Cikur, warung Cikur, hatur nuhun mangga anu bade nambih-nambih koleksi kuliner tiasa sumping ka Taman Raya Hutan Insinyur Haji Juanda sebelum Ipok Aleh. Ada warung Pak Cikur, ada nasi liwet, ada jus arben, ada berbagai macam makanan lainnya. Hatur nuhun oge buat Bapak Ibu anu aya di komunitas Spor GMM Cicendo 2. Hatur nuhun Kang Yanto Pak DKM di Miftahus Salam. Hatur nuhun buat Bapak Ibu nu aya di darinya, nu aya di darinya. Ibu Ani Rahayu, Ibu Siti Ilah, Ibu Ratna, Ibu Budi Ii, Ibu Kamila, Rai Opi, buat Bu Sade, Bu Reni, Bu Cecep Paryadi sareng Teh Penny. Hatur nuhun. Hatur nuhun abdi oge ka Bapak Ibu anu aya di Jaga Siar. Hatur nuhun. Mudah-mudahan sadayana menyimak dan terus senantiasa dalam lindungan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Hatur nuhun Pak Kades, Ibu Ria Masagi menyimak. Hatur nuhun, mudah-mudahan sadaya apa yang tengah dan sedang Bapak Lurah rencanakan diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Hatur nuhun Bapak Adang, hatur nuhun Pak Samuri, hatur nuhun Kang Yahya, hatur nuhun ka Pak Kades, hatur nuhun ka Bu Ice, hatur nuhun ka Pak Apeng, ka Dago Tea sareng ka Abah Zu, ka Kang Asep Hendra, oge Kang Tahyudin, oge Kang Darajat, ka Kang Yusuf Ashari sareng ka Kang Aceng 539, oge ka Kang Eko, Kang Dani Sudrajat sareng ka Ayah Vina, teka kantun ka Putra Mandiri. Hatur nuhun parantos menyimak dari awal sampai akhir abdi mata. Iya, hatur nuhun. Hatur nuhun oge ka Kang Hikmat, hatur nuhun. Oge ka Ibu Masripah, ka Ibu Herlin, ka Ibu Neneng, ka Ibu Ita, ka Ibu anu sanesna, ka Kang Dede Iswandi. Hatur nuhun. Mudah-mudahan salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun abdi oge ka Bapak Ibu keluarga besar RW 01. Hatur nuhun ka Pak RW, Pak Idris, hatur nuhun ka Kang Irwin, hatur nuhun ka Kang Kapa DKM Masjid Agung Assalam, ka Kang Alfian, ka Abah Mul sareng ka Ibu Lisrah Mawati. Hatur nuhun ka Kang Kuswati, ka Ibu Kuswati, ka Kang Aris Kurniawan di Baribis, ka Kang Alit Lebaksiu sareng ka AA Madu. Nah itu ya. Hatur nuhun ka Ibu Cucu, ka Mamah Nasya, hatur nuhun ka sadayana teka kantun ka Pasarip sareng ka Kang Adin. Hatur nuhun oge ka Kang Dodi, oge ka Haji Abu Lebaksiu. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kekurangan saya, mohon maaf saya. Apa yang saya sampaikan itu hanya untuk saya lah, khusus nama, biar senantiasa ingat, biar senantiasa hati-hati, umumnya buat sahabat semua di 102,3 Rasa FM. Banyak sekali lagi kekurangan saya, mohon maaf saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya, umumnya buat semuanya. Selamat beraktivitas, mudah-mudahan Bapak Ibu dimanapun berada dalam keadaan selamat dan bahagia. Apapun usaha dan bisnis Bapak Ibu dan termasuk pekerjaannya, mudah-mudahan mendapatkan yang terbaik, yakni halalan thayyiban mubarakan. Mudah-mudahan putra-putrinya soleh-soleha bisa membanggakan dunia serang akhirat. Mudah-mudahan keluarganya termasuk rumah tangga Bapak Ibu sahabat semuanya menjadi rumah tangganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Sekian dan demikianlah, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun, hatur punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.